Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Aziz, dengan NIM 7020001210056, dari kelas Kesmas A. Ingin menjelaskan sedikit mengenai integrasi metabolisme yang dipandu oleh Ibu dosen Bu Yusma Indajadi. Baik, saya akan masuk kepada pertanyaannya itu ya. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Nah, di sini bukan cuman hanya itu saja yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Adapun penghasil energi yang lain-lainnya, yaitu yang pertama seperti glukosa, yang dimana metabolisme itu adalah sebuah makronutrisi yang dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Nah, contohnya yaitu seperti glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, energi lainnya, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol sebagai berikut. Sebagian besar ini adalah sebuah penghasil energi. Terus bagaimana rumus perubahan energi yang disimpan dalam tubuh? Nah, dalam sebuah perubahan energi yang disimpan dalam tubuh itu ada kendala penggunaan sumber energi yang harus kita ketahui dulu, yang dimana pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup, atau biasa kita kenal change in body energy store, sama dengan apa kita masukkan dalam tubuh kita itu harus sama dengan apa yang kita harus keluarkan. Maksudnya kayak seperti Anda memakan makanan yang atau minuman yang banyak, 60% lah dari berat badan kita, terus kita mengeluarkan urin atau ya biasa keluar sebagai penyeimbang energi kita, biasa kebelet atau apa gitu. Terus makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori. Nah, yang dimana energi yang kita butuhkan itu disimpan dalam glikogen atau biasa glikogen dan atau biasa disebut triasilgliserol. Nah, di sini juga penyimpanan kebutuhan makanan kita yang ada di tubuh itu dapat berkuras karena biasa kita menyeimbangkan yang namanya pemasukan dan pengeluaran pada dalam tubuh kita. Terus ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Nah, ketika tidak ada makanan dan kita masih bertahan dengan isi yang kita makan sebelumnya, maka itu akan bertahan kurang lebih 3 jam kalau Anda makan makanan yang sangat ringan atau apa gitu. Terus karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis oksidasi
menyimpan dari masing-masing di sini. Oh, yang ini adalah mungkin sifatnya dan jumlah sumber energi dalam tubuh kita itu tidak identik dengan tubuh kita. Makanya kita itu harus mengkonsumsi apa yang tubuh kita butuhkan, bukan kita yang butuhkan sesuai apa ya, kayak ini enak, tapi tidak cocok bagi tubuh gitu. Salah. Terus lanjut. Ini, adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Menurut saya, yang saya pelajari kemarin, ada gitu. Karena yang dimana karbohidrat, lipid, dan protein itu berkesinambungan atau seperti apa ya, berhubungan terus, ada hubungan yang akan dibahas. Nah, ini kita bisa lihat yang dimana protein, karbohidrat, dan lemak itu berkesinambungan dan menghasilkan ATP, atau yang bisa juga disebut yang menghasilkan energi. Nah, di karbohidrat tersebut dia berjalan ke glikogen atau glikogen dan glukosa, yang dimana dia akan menuju ke triosa P, triosa pus. Terus di sini triosa akan berjalan ke pirufat. Nah, pirufat tersebut akan berjalan ke sini, oksalosat, dan dia akan membentuk ATP dan akan menghasilkan sebuah energi. Nah, kenapa protein dan lemak itu juga berkesinambungan dengan si karbohidrat? Karena, nah, kita bahas dari protein dulu. Di protein, dia akan menuju yang namanya asam amino, yang dimana asam amino akan membentuk metonin, tambah serin, terus triptofan, tironin akan berjalan ke sini, kistin, alanin, dan serin akan menuju atau menghasilkan yang namanya pirufat lagi, yang berkesinambungan atau berhubungan dengan karbohidrat, dan akan menghasilkan ATP atau yang biasa disebut menghasilkan ini oksalosatit atau biasa disebut di sini ATP, dan menghasilkan energi. Nah, sudah triptofan akan menuju ke sini juga, bisa dia langsung ke ATP dan menghasilkan energi, yang dimana pentalen tirosin akan menuju ke ATP fumarat. Nah, di sini juga ada juga isolasin atau langsung ke propionil CoA, akan menuju ke sucin CoA. Nah, sesudah protein, adapun juga lemak yang berkesinambungan dengan karbohidrat, yang dimana triacylglycerol itu akan membentuk dua, yaitu asam lemak dan gliserol, yang dimana gliserol tersebut berkesinambungan dengan karbohidrat atau berhubungan dengan karbohidrat, akan menuju ke triosa
fosfat. Nah, mungkin fosfat. Triosa P dan akan menuju ke pirufat dan akan menuju TP dan menghasilkan energi. Nah, adapun asam lemak yang dimana asam lemak itu akan menuju ke asetil CoA. Ini asetil CoA mungkin yang piruvatnya langsung ke asetil CoA dan asetil CoA itu bisa ke ATP langsung dan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya nih yang dimana kita akan membahas hati in metabolisme. Bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati? Bagaimana proses metabolisme protein di hati? Bagaimana proses metabolisme lipid di hati? Nah, kita akan bahas ya satu. Nah, liver glycogen yang dimana glukosa, fosfat in the liver yang ada di hati ini akan membentuk glukosa darah ya. Nah, akan dan ini juga akan menuju ke glikolisis yang dimana akan menjadi piruvat dan asetil CoA dan menghasilkan ATP. Nah, di sini juga glikosa fosfat yang dimana pentose fosfat dan akan menghasilkan NADPH atau nukleotidas ribosa fosfat. Nah, kedua ya ini hati yang dimana nukleotidas hormon proteins itu akan bekerja di asam amino, akan bekerja di hati dan asam amino itu akan menjadi akan berjalan ke piruvat yang dimana piruvat itu sendiri menjadi asetil CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Terus dia itu akan berjalan lagi menuju ATP yang dimana ada glukosa dan glikogen dan menghasilkan energi. Terus ketiga itu tadi nih asam lemak di dalam hati. Liver lipids yang dimana asam lemak ini akan berjalan menuju asetil CoA dan membawa NADH itu ke asetil CoA dan terbagi jadi dua, keton dan kolesterol yang menyebabkan keton itu mungkin kekurangan darah dalam tubuh ya, atau ini akan menyebabkan kolesterol, steroid hormones. Nah, dan asetil CoA ini akan berjalan ke ATP menghasilkan energi. Lanjut. Nah, ini dia yang dimana sumber penghasil energi bagi tubuh itu ada yang namanya
endogen dan eksogen, yang dimana eksogen itu berasal dari kata diet. Di sini mungkin eksogen itu yang mengeluarkan, dan endogen itu berasal dari tubuh kita sendiri yang ada di dalam, mungkin dari jaringan, baik dari cadangan yang ada di tubuh kita gitu. Terus endogen ini terbagi menjadi dua lagi, yang dimana penyimpanan sumber energi dalam tubuh glikogen atau triasilgliserol, dan metabolisme sumber energi lainnya yang disebut laktat dan keton tubuh. Nah, di sini penyimpanan sumber energi itu atau biasa dikenal dengan glikogen atau triasilgliserol itu adalah untuk karbohidrat terbatas hingga 350 gram. Nah, pada orang dewasa dan triasilgliserol ini bisa jadi melebihi batas karena mungkin bagi orang-orang dewasa karbohidrat itu mungkin sering kita makan di atas 350 gram, terus triasilgliserolnya itu bisa melebihi batas, dan kebanyakan orang juga tidak memperhatikan karbohidrat tersebut. Terus kita lanjut. Nah, metabolisme jaringan spesifik makronutrisi, yang dimana perbedaan jaringan itu adalah karakteristik. Mungkin di sini akan membahas tentang karakteristik, pola penggunaan, penyimpanan, dan penggunaan makronutrisi. Lanjut. Nah, di sini sudah itu ada otak, ada hati, jantung, dan dimana dari hati tersebut mengalami asam lemak, triasilgliserol, keton body glukosa, laktat, dan liver itu asam amino, asam lemak, laktat, gliserol, glukosa, alkohol. Nah, ini juga ada red blood cell, asam glukosa dan laktat. Di sini. Dalam langkah-langkah ini maaf tadi salah. Itu yang pertama adalah fase biasa, yang dimana ketika kita makan terakhir itu 3 jam yang lalu. Terus yang kedua itu sekitar 3 jam from about 3 jam, terus menuju ke 12 jam sampai 18 jam, atau biasa diikuti oleh sumber makanan, the fasting which lasts from about 18 jam, di up lagi ke 2 hari. Dan yang keempat itu menahan lapar, menahan kayak berpuasa sampai seminggu ya. Terus ini dia liver, yang dimana di dalam liver ini ada namanya glukosa, glikogen, protein, pirufat, lemak, asam amino, dan laktat, dimana di dalam liver ini
akan bekerja, atau ada samanya juga di CNS, RBC, Muscle, dan adipositas juga. Nah, yang dimana asam amino ini akan bekerja di muscle protein, menjadi protein, dan di liver juga akan menjadi protein. Nah, maaf tadi ada suatu kendala. Terus di sini ada fase post-stable sortif atau fasting glukosa homeostatis, yang dimana setelah nutrisi dalam makanan itu telah diserap dalam tubuh yang bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Terus otak itu akan membutuhkan sekitar 120 gram glukosa per harinya, yang dimana jaringan glikolitik itu akan menggunakan lagi 50-60 gram ini untuk kadar glukosa darah. Dan kadar glukosa darah itu juga harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak, sehingga tubuh akan merespon dengan cara yang terkoordinasi. Dan jaringan khusus ini juga untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Terus kadar glukosa darah yang menurun, dari gambar di bawah itu menyebabkan penurunan sekresi. Ini ya, penurunan sekresi, yang dimana insulin dan peningkatan sekresi glukagon untuk merangsang pemecahan glikogen tersebut. Terus sebuah kenaikan simultan katekolamin merangsang lipolisis di jaringan adiposa, yang dimana efeknya itu gabungan dari penurunan insulin dan peningkatan kenaikan ketokalamin mengakibatkan kenaikan tingkat asam lemak bebas dalam sirkulasi tersebut. Ini ya. Nah, ini pun ada juga gambarnya yang tadi, yang dimana glukagon itu naik dan insulinnya itu menurun. Terus lanjut. Tunggu. Baik, adapun sesi tanya jawab, yang dimana teman dari kelas saya sebagian besar ingin bertanya, dan saya hanya mengambil 5 karena hanya 5 yang bertanya kepada saya. Dan pertanyaan pertama itu bagaimana metabolisme lemak berlangsung pada tubuh, di dalam tubuh. Yang dimana metabolisme sendiri itu adalah proses yang dimana asam lemak akan dicerna dan kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, proses metabolisme ini lemak yang terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus tersebut. Itu jawabannya. Dan nomor 2, adapun pertanyaan selanjutnya, apakah metabolisme berjalan bolak-balik atau searah? Nah, di sini juga secara umum metabolisme secara umum itu memiliki dua lintasan reaksi kimia organik. Salah satunya seperti anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintetis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah lemak dapat dihidrolisis? Nah, menjadi asam lemak dan gliserol tersebut. Nah, saya akan menjawabnya.
dalam tubuh itu lemak akan dihidrolisis, yang dimana menjadi asam lemak dan gliserol. Dengan bantuan enzim, lemak dalam makanan biasanya berbentuk trigliserol atau 3 asam lemak yang menempel pada gliserol tersebut. Lemak dari makanan ini akan masuk ke dalam usus kecil, mengaktifkan pankreas untuk mengeluarkan enzim lipase. Tadi ada kendala. Terus yang keempat itu ada pertanyaannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan pada lemak dan minyak. Nah, ini mungkin pertanyaannya mengenai lemak dan minyak ya. Jawabannya itu kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwanya oksidasi hidrolitik, yang dimana baik enzimatik maupun non enzimatik itu merusak pada minyak. Terus kerusakan minyak yang mungkin terjadi karena autooksidasi terhadap cita rasa, hasil yang diakibatkan oksidasi lemak itu antaranya ada peroksida, asam lemak, aldehid, dan keton. Pertanyaan terakhir itu ada bagaimana terbentuknya trigliserida. Saya hanya 5 karena hanya 5 saja yang bertanya. Trigliserida itu yang terdapat pada tumbuhan dan hewan dibentuk dengan cara menggabungkan satu molekul gliserol ke 3 molekul asam lemak. Meskipun diproduksi oleh tubuh melalui hati, trigliserida itu dapat diperoleh dalam jumlah yang lebih banyak melalui makanan di mana lemak dan karbohidrat itu diubah menjadi trigliserida. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.